Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah tentang kelahiran Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Kelahiran baginda Rasul di bulan ini sangatlah menarik, sebab bulan Rabiul Awal dianggap sebagai bulan yang penuh dengan bunga dan turunnya hujan di padang pasir. Dalam artian, lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat sebuah isyarat bahwa akan ada sosok penyubur di tengah gersangnya peradaban masyarakat jahiliyah saat itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayahnya meninggal dunia. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang saudagar yang kerjanya bepergian ke negeri Syam. Abdullah dalam keadaan sakit saat singgah sejenak di Madinah, sehingga beliau akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal di usia 25 tahun, meninggalkan istrinya Sayyidah Aminah yang mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan usia kandungan diperkirakan 2 bulan. Diriwayatkan ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak merasakan berat saat mengandung, dan tidak mengidam sebagaimana ibu hamil pada umumnya. Ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia diperlihatkan sebuah cahaya yang keluar dari jasadnya. Lalu, cahaya itu menyinari leher-leher unta di Busra atau gedung-gedung di Busra. Beberapa lama kemudian, ia melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat lain yang menyebut Sayyidah Aminah melihat dirinya mengeluarkan cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengapa hanya negeri Syam yang diterangi cahaya? Karena hal tersebut merupakan isyarat bahwa kejayaan dan kekokohan agama Islam di negeri Syam. Menurut Ibnu Rajab, keluarnya cahaya pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, merupakan isyarat bahwa kelak terdapat cahaya yang membuat penduduk bumi mendapatkan petunjuk dan gelapnya kemusyrikan akan sirna. Terdapat riwayat, sosok wanita yang membantu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembantu Aminah binti Wahab, Barakah Ummu Aiman. Aminah juga dibantu oleh bidan bersalin bernama Syifa. Mendengar kelahiran tersebut maka sang kakek yaitu Abdul Muthalib lantas menyambutnya dengan gembira. Abdul Muthalib kemudian membawa bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan terhitan dan beliau tersenyum. Saat lahir jari jemari beliau menggenggam kecuali jari telunjuk yang mengacung seperti orang yang bertasyahud akhir. Saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memancar sebuah cahaya besar dari tempat kelahirannya hingga negeri Syam. Saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi gempa yang mengakibatkan berhala dan patung sesembahan runtuh dan hancur berkeping-keping. Tidak hanya patung dan berhala, istana Kisra di Persia pun rusak berat dan sebagian bangunan roboh. Saat malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, api sesembahan kaum Majusi di Persia mendadak padam, padahal selama 1000 tahun sebelumnya tidak pernah padam. Dan air Danau Sawa menjadi surut. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.